Kondisi ekonomi global dan ketegangan geopolitik yang tidak menentu menimbulkan ketidakpastian bagi semua negara. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap dapat terjaga dengan baik. Bahkan di antara negara-negara G20, pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia adalah salah satu yang terbaik. Kita patut bersyukur Indonesia di kuartal ketiga kita tumbuh lebih kuat lagi di 5,72%. Managing Director dari IMF menyampaikan bahwa Indonesia menjadi salah satu titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi diantaranya ditopang oleh investasi. Di tahun 2021, realisasi investasi mencapai 901 triliun. Tahun ini, Presiden Joko Widodo menargetkan realisasi investasi sebesar 1.200 triliun. Sepanjang Januari hingga September 2022, sudah tercapai 892,4 triliun atau 74,4% dari target. Salah satu ciri investasi yang berkualitas adalah perbandingan antara Jawa dan luar Jawa ini harus betul-betul menjadi fokus Bapak Presiden. Bapak Presiden selalu memerintahkan dalam setiap saat agar jangan membangun Indonesia Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Sebaran wilayah investasi saat ini telah menunjukkan semangat Indonesia sentris. Sejak triwulan 3 2020 hingga triwulan 3 2022, capaian di luar Jawa selalu mengungguli Pulau Jawa. Hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan. Kita harus berani, kita harus membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi. Hilirisasi yang diarahkan Presiden sudah semakin terlihat hasilnya. Di tahun 2021, sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya menjadi urutan pertama, sebesar 117,5 triliun. Tren tersebut secara konsisten terus berlanjut pada periode Januari hingga September 2022 dengan realisasi investasi sebesar 131,8 triliun dan tetap berada di peringkat 1. Isu hilirisasi ini menjadi bagian dalam kesepakatan negara-negara G20 melalui Leaders Declaration. Kepemimpinan Indonesia yang awalnya diragukan banyak pihak berhasil mengedepankan hal-hal strategis, termasuk mengenai kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah yang tercantum dalam paragraf 37. Investasi yang masuk di negara manapun harus memberikan multiplier efek yang maksimal sekaligus untuk mendorong pengusaha-pengusaha lokal untuk menjadi pemain. Karena itu UMKM ada salah satu instrumen yang harus kita dukung untuk menjadikan pengusaha-pengusaha lokal menjadi tuan di negerinya sendiri. Saya hanya ingin menumbuhkan optimisme, jangan pesimis. Memang yang kita hadapi ini bukan barang gampang. Seperti apa yang Bapak Presiden arahkan kepada kami, sejak 2020 kuartal ketiga sampai dengan 2022 kuartal ketiga, alhamdulillah di luar Pulau Jawa Bapak Presiden sudah lebih mayoritas. Bahkan foreign direct investment sekarang yang masuk itu sudah lebih banyak di Palu, Maluku Utara, Sumatera, Riau khususnya Bapak Presiden. Nah, Jawa Barat berlahan-lahan udah mulai menurun. Ini tidak ada urusannya sama politik Bapak Presiden. Ini kan semata-mata tentang kecenderungan orang melakukan investasi untuk di luar wilayah Jawa. Kami juga sampaikan, saya ingin kalau ada slide, negara-negara mana saja yang masuk ke negara kita yang 2019 sampai dengan 2022 Bapak Presiden. Yang pertama tetap masih ada Singapura. Singapura ini nomor 1 Bapak Presiden. Yang kedua itu adalah China. Singapura ini kami sudah melakukan intelijen kami jalan Bapak Presiden. Jadi ternyata setelah dicek, investasi yang dari Singapura ini tidak semuanya uang Singapura.
sebagian uang orang Indonesia yang ada di Singapura. Bahkan Singapura dijadikan sebagai hub. Yang kedua adalah China. China itu 2019-2020 itu nomor 2, tetapi 2021 China digeser oleh Hong Kong. Dan Eropa yang selama ini cuma 1 negara yang masuk 10 besar, sekarang sudah masuk 2 negara, serta Amerika Bapak Presiden yang 4 tahun terakhir tidak pernah masuk nomor 4, sekarang udah menjadi nomor 4. Ini semua terjadi karena arahan Bapak Presiden untuk tidak boleh memperlakukan satu negara tertentu untuk diberikan karpet merah, tapi semuanya kita berikan karpet merah selama mereka mengikuti aturan perundang-undangan di negara kita. Dan ini adalah hasil dari buah Undang-Undang Cipta Kerja. Dan mereka sangat memberikan respon apresiasi positif terhadap pengembangan ini.